Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Sejak hijrah ke Madinah, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat selalu bertakwa kepada penduduk Madinah tanpa mengenal lelah dan putus asa. Takwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditujukan kepada orang-orang yang sudah masuk Islam, umat Islam, dan orang-orang yang belum masuk Islam. Takwa kepada umat Islam bertujuan agar mereka mengetahui seluruh ajaran Islam, baik yang diturunkan di Mekah ataupun yang diturunkan di Madinah, kemudian mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga mereka betul-betul menjadi umat yang bertakwa. Selain itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dibantu oleh para sahabatnya melakukan usaha-usaha nyata agar terwujud persaudaraan sesama umat Islam dan terbentuk masyarakat di Madinah. Sedangkan takwa yang ditujukan kepada orang-orang yang belum masuk Islam bertujuan agar mereka bersedia menerima Islam sebagai agamanya, mempelajari ajaran-ajarannya dan mengamalkannya, sehingga mereka menjadi umat Islam yang senantiasa beriman dan beramal saleh, yang berbahagia di dunia serta sejahtera di akhirat. Strategi yang dilakukan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat dalam dakwah menyebarkan agama Islam antara lain membangun masjid sebagai pusat ibadah dan dakwah. Membangun masjid ini merupakan usaha pertama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam membentuk masyarakat Islam di Madinah. Masjid pertama dibangun Nabi di Madinah adalah Masjid Nabawi yang dibangun pada bulan Rabiul Awal 1 Hijriah, September 622 Semi Masehi. Fungsi masjid di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sebagai berikut: 1. Sebagai sarana pembinaan umat Islam di bidang akidah, ibadah, dan akhlak, menjadi sarana ibadah seperti sholat. 2. Menjadi tempat belajar agama Islam yang bersumberkan dari Al-Quran dan Al-Hadis. 3. Sebagai sarana tempat menyambung tali silaturahim antara kaum muslimin. 4. Sebagai sarana sosial. 5. Menjadi tempat bermusyawarah. Kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad yang merupakan Nabi akhir zaman ini lahir di Mekah pada tahun Gajah atau sekitar 570 Masehi. Disebut tahun Gajah karena saat itu ada pasukan gajah yang dipimpin oleh Abraha Abbasiyah yang ingin merobohkan Ka'bah. Mengutip sirah Nabawiyah karya Abdul Hasan Ali Al-Hasani An-Nabawi, beberapa sejarawan dan pakar hadis mengatakan menjelang kelahiran Nabi Muhammad adalah sejumlah peristiwa besar yang terjadi. Peristiwa itu di luar nalar manusia mengarah pada dimulai era baru bagi alam dan kehidupan manusia, ditulis Abdul Hasan dalam surah Nabawiyah. Beberapa peristiwa besar itu seperti singgasana Raja Prisia Sirsa Anusaria yang bergoyang dalam 14 balkon, istananya ikut runtuh. Selain itu padamnya api sesembahan kaum Majusi di Kulai Pemujai di Kurusai atau sekarang Iran yang sebelumnya tak pernah padam. Peristiwa besar lain menjelang kelahiran Nabi Muhammad yaitu air danau yang diputuskan oleh masyarakat Persia tiba-tiba surat tasik safari atau semenjang sulit bagi masyarakat meskipun mendadak tenggelam. Assalamualaikum. Para pengasuh Nabi Muhammad. 1. Siti Aminah. Siti Aminah adalah ibu kandung Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum diserahkan kepada Stuiba dan Halimah, ia masih sempat menyusui Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam selama 3 hari. Saat itu bangsa Arab memiliki kebiasaan untuk menyewakan jasa ibu susuan untuk menyusui anak yang baru dilahirkan. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian diasuh oleh seseorang perempuan dari Bani Sa'ad, Halimah As-Saidah. Setelah Rasulullah berusia 4 tahun, Aminah kembali menjadi pengasuhnya. Namun masa tersebut tak langsung berlama karena Aminah meninggal dunia 2 tahun kemudian saat Nabi Muhammad berusia 6 tahun. Kisah Raja Abraha menyerang Ka'bah dengan pasukan gajah.
Sebagai pusat keagamaan, kota Mekah menjadi destinasi utama yang kerap dikunjungi oleh umat Islam. Hal tersebut memberi kesempatan bagi pedagang-pedagang untuk menjajakan barangnya. Oleh karena itu, juga Abraha pun memiliki keinginan untuk mengubah pusat perdagangan tersebut ke Yaman. Mengetahui hal tersebut, kebencian bangsa Arab dan juga Kahtan kepada Abraha semakin bertambah. Mereka kemudian menghancurkan gereja tersebut. Penghancuran gereja tersebut kemudian disinyalir menjadi alasan Abraha kemudian ingin menghancurkan Ka'bah. Abraha mendatangkan tentara dari Abyssinia. Dia sendiri yang memimpin pasukan itu dengan mengendarai seekor gajah. Beberapa suku Arab yang mendengar rencana itu mencoba untuk menghalangi Abraha. Seorang pemimpin Arab di Yaman bernama Dzulnafar menggalang kekuatan sukunya dan suku-suku Arab di sekitarnya untuk menghalangi tentara Abraha. Dzulnafar dapat dikalahkan oleh tentara Abraha sehingga ia ditawan dan hampir dihukum mati. Setelah itu, ia kembali meneruskan perjalanannya hingga sampai di Mugamis. Di sini, Abraha memobilisasi pasukannya, menyiagakan gajahnya, dan bersiap-siap melakukan invasi ke kota Mekah. Ketika tiba di Mugamis, Abraha mengutus Aswad bin Maksud menuju Mekah menggunakan kuda dan merampas kekayaan orang-orang Quraisy, termasuk 200 ekor unta milik Abu Muthalib. Mendengar 200 ekor unta yang dirampas pasukan Abraha, Abdul Muthalib pun beranjak menemui Abraha. Mendapat tamu dari pemuka Mekah, berbangga hatilah Abraha. Dia menyangka Abdul Muthalib cemas Ka'bah akan dihancurkan oleh pasukan gajahnya. Abraha pun bertanya kepada kakek dengan songkak, "Apa keperluan Anda hingga datang kemari?" Namun jawaban Abdul Muthalib sangat di luar dugaan Abraha. "Kembalikan 200 ekor unta milikku yang telah dirampas oleh pasukanmu," ujar Abdul Muthalib. Abraha pun terheran, "Mengapa kau lebih mengkhawatirkan untamu? Padahal kami datang ke sini untuk menghancurkan Ka'bah. Mengapa kau tidak mengkhawatirkan Ka'bah itu saja?" ujarnya. "Unta-unta yang kau rampas itu adalah milikku, sementara Ka'bah merupakan milik Allah. Maka Allah lah yang akan melindunginya," jawab Abdul Muthalib ringan. Abraha terdiam, namun geram. Dikembalikanlah unta-unta milik Abdul Muthalib. Saat kembali ke Mekah, Halimah As-Sa'diyah merupakan ibu susuan Nabi Muhammad selanjutnya yang berasal dari perkampungan Bani Sa'ad. Selain menjadi ibu susuan, Halimah juga menjadi pengasuh Nabi Muhammad selama 4 tahun. Setelah Abu Thalib wafat, Abu Thalib memenuhi wasiat dengan menjadi pengasuh Nabi Muhammad. Kebersamaan mereka berlangsung sangat lama, yakni sejak Nabi Muhammad berusia 8 tahun sampai menikah di usia 25 tahun. Bahkan setelah menjadi Rasul, Abu Thalib tetap melindunginya dari berbagai serangan dan ancaman kaum kafir Quraisy hingga dirinya wafat. Ketika Aminah meninggal, Nabi Muhammad sempat dirawat oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Namun, kesempatan Abdul Muthalib mengasuh Nabi Muhammad hanya berlangsung 2 tahun sebelum ia meninggal dunia. Sebelum meninggal, beliau sempat berwasiat agar pengasuhan Abu Thalib mengasuh Muhammad kecil.